Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurido. Alamat saya di Jambi, Prodi Sistem Informasi, kelas B. Saya di sini akan menjelaskan peran dan fungsi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, peran dan fungsi teknologi sangatlah diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Langsung saja kita ke pembahasan. Namun sebelum itu saya akan memberitahukan apa itu teknologi. Teknologi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebar informasi. Jadi intinya teknologi ini adalah alat untuk memberitahu dalam kegiatan hal apapun. Teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Artinya, teknologi di sini menyangkut semua hal, yaitu seperti handphone, kendaraan, alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Gitu. Manfaat teknologi. Manfaat teknologi bagi kehidupan manusia sangatlah penting, bahkan banyak. Yang pertama adalah menambah ilmu pengetahuan. Nah, dengan adanya teknologi, manusia ataupun mahasiswa ataupun masih sekolah ataupun yang bekerja akan mudah mencari tahu informasi melalui handphone atau telepon seluler mereka ataupun komputer. Yang kedua adalah mempermudah mengerjakan tugas sehari-hari. Yang ketiga lebih praktis. Yang keempat menambah jaringan teman. Dengan adanya teknologi ini juga seperti handphone, kita bisa menambah jaringan teman, yaitu menggunakan Facebook, WA, Instagram, dan lain sebagainya. Yang kelima, mendapatkan informasi secara mudah dan gampang. Peran teknologi. Teknologi dalam dunia pendidikan, teknologi informasi sebagai bagian dari ilmu, pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Dengan adanya teknologi, informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Informasi melalui internet. Ya, kita bisa ambil contoh dari saat masa pandemi. Teknologi sangatlah berperan. Jika tidak ada teknologi, maka otomatis kita tidak bisa melakukan kegiatan proses belajar mengajar, seperti kita tidak bisa langsung bertatap muka dengan guru. Namun dengan adanya teknologi, kita bisa sharing dan kita bisa melanjutkan belajar meski tidak langsung bertatap muka dengan guru kita. Tapi ada baiknya juga. Dengan adanya teknologi, kita bisa mencegah terjangkitnya virus corona. Teknologi ada juga yang bisa membuat kita bertatap muka, seperti kita menggunakan aplikasi Room, Zoom, WA, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh teknologi serta fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, handphone. Di sini fungsinya adalah untuk komunikasi antar manusia, mencari informasi atau ilmu, hiburan, tempat dan penyimpanan data, dan lain sebagainya. Jadi handphone di sini sangatlah berguna dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Tapi di sini handphone ini adalah digunakan untuk yang baik, bukannya hal-hal yang negatif.
Yang kedua adalah kendaraan. Fungsinya adalah mempermudah transportasi dan mempersingkat waktu dalam perjalanan. Dengan adanya transportasi kendaraan ini, kita semakin mudah ataupun tidak terlalu lelah dalam perjalanan, dapat mempersingkat waktu. Misalnya kita berjalan ke suatu tempat ditempuh 1 jam, kemudian kita menggunakan kendaraan ditempuh dengan jarak setengah jam. Jadi kita mempersingkat waktu dari 1 jam menjadi setengah jam. Begitulah fungsi kendaraan. Yang selanjutnya adalah komputer. Komputer di sini untuk mengolah data dan untuk pekerja dan pelajar untuk membuat atau mengerjakan suatu tugas. Contohnya yaitu seperti mahasiswa ataupun siswa yang membuat makalah, menyimpan data, membuat PPT, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah yang keempat, mesin cuci. Yaitu di sini kegunaannya adalah mempermudah dalam suatu pekerjaan rumah tangga. Di sini sangat berguna sekali karena dengan adanya teknologi ini, contohnya mesin cuci, kita bisa mempersingkat waktu juga, yaitu ketika kita mencuci, kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain karena sudah otomatis mesin cuci itu akan mencuci sendiri pakaian kita, masukkan ke dalam mesin cuci tersebut. Yang selanjutnya adalah nilai positif dan negatif dari penggunaan teknologi. Dalam penggunaan teknologi tentunya ada nilai positif dan negatifnya dari penggunaan teknologi. Maka kita sebaiknya menggunakan hal-hal yang positif. Yang pertama adalah positif. Yang pertama, produktivitas dunia semakin meningkat. Dengan adanya teknologi, produktivitas dunia semakin meningkat. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk meningkatkan skill dan pengetahuannya. Nah, ini maksudnya adalah dengan adanya teknologi, sekian banyak orang yang gunakan, mereka akan berlomba-lomba yaitu untuk membuat skill yang baru ataupun meningkatkan skillnya sehingga dia berguna bagi perusahaan atau tempat-tempat lain. Yang keempat adalah pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam bisnis dan perekonomian dan lain sebagainya. Selanjutnya, nilai negatif dari penggunaan teknologi. Yang pertama adalah adanya tipu menipu dalam proses jual beli online. Di sini adalah tipu menipu dalam proses jual beli online. Jika kita belanja online, namun uang kita sudah berikan melalui ATM atau rekening tersebut, kemudian barangnya tidak datang. Itu adalah contoh penipuan. Yang kedua, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, bagi orang yang awam ataupun belum pernah melakukan transaksi online akan merasa janggal ketika harus bertransaksi secara online. Dari kesimpulan peran dan fungsi tadi, teknologi sangat penting bagi manusia. Hingga bisa dibilang bahwa manusia tidak dapat lepas dari teknologi. Namun dari segi negatifnya, teknologi bisa membuat manusia lupa akan hal-hal yang lain seperti contohnya ibadah dan lain sebagainya. Demikian penjelasan peran dan fungsi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada penjelasan yang salah, saya mohon maaf karena posisi saya sekarang masih dalam pembelajaran. Saya harap yang tahu kesalahan saya mohon dikritik, dan saya akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.